Kembali lagi bersama Kak Rahma. Wah, lihatlah Kak Rahma sedang berada di mana ya? Aduh. Ada angin yang membawa pasir. Iya, Kak Rahma sedang di padang pasir. Nah, kebetulan banget karena Kak Rahma sedang berada di gurun pasir, maka Kak Rahma punya satu cerita tentang hewan yang istimewa. Hewan apakah itu? Unta. Unta si pembawa kebenaran. Dan tahu tidak sahabat Alif, bahwa unta menjadi sebuah kendaraan orang-orang zaman dahulu di padang pasir. Unta itu juga hewan yang sangat istimewa dan disebutkan di dalam Al-Quran. Mari kita baca surat Hud ayat 64. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ya qaumi hadhihi naqatullahi lakum ayatan fadharuha ta'kul fi ardillahi wa la tamassuha bisu'in faya'khudhakum 'adzabun qarib. Lalu di ayat lain Allah berfirman, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Maka apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana unta diciptakan? Kira-kira ada apa ya dengan unta? Kenapa Allah menyuruh kita untuk belajar dari unta? Nah, untuk tahu penjelasannya, yuk simak cerita Kak Rahma sampai akhir dan kita akan dikejutkan oleh keistimewaan ciptaan Allah berupa unta. Unta adalah hewan yang hidup di padang pasir. Ia merupakan hewan yang sangat menakjubkan. Allah menciptakan anatomi unta dengan sangat rapi dan sangat sempurna sehingga ia dapat menjadi kendaraan di padang pasir yang tandus dan hanya memiliki sedikit cadangan air. Kak Rahma, tadi kakak bilang unta si pembawa kebenaran. Mana ceritanya? Oke adik kecil. Nah sekarang Kak Rahma akan bercerita tentang unta dan Nabi Saleh. Nah sahabat Alif, Kak Rahma sedang berada di daerah Hijr nih, tepatnya di sebelah utara Jazirah Arab. Daerah ini adalah daerah yang sangat subur dan banyak sekali pepohonan, juga sumber mata air di semua penjuru. Di daerah ini juga ada kaum yang diberi nama kaum Samud. Nabi Shaleh alaihi salam diutus Allah Subhanahu wa taala untuk membimbing kaum Samud ke jalan yang benar. Namun sayangnya hanya sedikit yang mau beriman dan mengikuti Nabi Shaleh alaihi salam. Pada suatu hari, kaum Samud tengah berkumpul di sebuah tempat. Lalu datanglah Nabi Shaleh untuk berdakwah agar mereka kembali ke jalan Allah. Tetapi kaum Samud justru menantang Nabi Shaleh alaihissalam dan meminta beliau untuk mengeluarkan seekor unta yang sedang hamil dari sebuah batu besar untuk membuktikan kenabiannya. Lalu Nabi Shaleh alaihissalam berdoa dengan khusyuk kepada Allah. Dan tak lama kemudian Allah memerintahkan pada batu besar untuk membelah diri dan mengeluarkan unta besar yang sedang hamil, lengkap dengan sifat-sifat yang kaum Samud inginkan. Wa ila Thamud akhahum Shalihan qala ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh qad ja'atkum bayyinatun mir rabbikum hadhihi naqatullahi lakum ayah fadharuha ta'kul
Qul fi ardillahi wa la tamassuha bisu'in fayakhudhakum 'adzabun alim. Unta itu pun hidup di tengah-tengah kaum Samud. Setiap hari mereka berbagi sumber mata air. Satu hari untuk unta dan esoknya untuk kaum Samud. Ketika kaum Samud tidak mendapatkan jatah air, mereka bisa memerah susu unta untuk dijadikan minuman. Susu yang dikeluarkan oleh unta bisa mencukupi kebutuhan air minum kaum Samud loh. Masya Allah. Tetapi karena keserakahan dan kejelekan hati kaum Samud, mereka tidak ingin lagi berbagi sumber air dengan unta, lalu berencana membunuh unta tersebut. Dan pada hari yang telah ditentukan, induk unta pun meninggal di tangan kaum Samud dan anaknya berlari ke atas bukit, lalu menghilang ke dalam sebuah batu. Setelah itu, Allah memerintahkan Nabi Shaleh alaihi salam dan pengikutnya untuk pergi jauh dari kampung kaum Samud. 3 hari setelah itu, Allah dengan kekuasaannya memberi azab pedih kepada kaum Samud yang telah bertindak sombong, serakah, dan menentang Nabi Shaleh alaihi salam dengan menurunkan petir dan gempa yang dahsyat. Wow, bagaimana ceritanya sahabat Alif? Masya Allah, kita bisa belajar banyak sekali ya tentang kebesaran Allah dari kisah unta tadi. Semoga kita semua terhindar dari sifat-sifatnya kaum Samud yang jahat. Amin amin ya robbal alamin. Nah, sekarang Kak Rahma akan mengadakan kuis. Kak Rahma bertanya, sahabat Alif menjawab. Yeay! Pertanyaan nomor 1. Siapakah Nabi yang diutus untuk membimbing kaum Samud? A. Nabi Shaleh. B. Nabi Sulaiman. C. Nabi Adam. Waktumu 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Yeay, betul. Nabi Shaleh alaihi salam. Pertanyaan nomor 2. Dari manakah unta betina yang hamil itu keluar? A. Air. B. Batu. C. Lemari. Waktumu 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Ya betul, C. Lemari. Hah? Salah. Oh iya, yang betul B. Batu. Yeay. Pertanyaan terakhir. Di manakah sekarang unta hidup? A. Laut. B. Lembah. C. Padang pasir. Waktumu 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Betul! Gurun pasir! Yeay! Nah, bagaimana nih sahabat Alif ceritanya? Seru kan? Makanya jangan lupa ya untuk share video ini sebanyak-banyaknya, biar sahabat Alif yang lain tahu kalau ada kisah tentang unta si pembawa kebenaran. Dan tunggu episode selanjutnya ya. Dah! Yuk mengaji asik di Alif Iqra.